Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Adam. Saya dari kelas 4D. Saya akan mempresentasikan materi ke-7, yaitu sasaran pembangunan administrasi. Menguraikan sasaran pembangunan administrasi. Sasaran administrasi pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dipantau secara terus-menerus, dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai. Yang berikut pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan, pembahasan tentang aspek kelembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi dengan sengaja dan secara sadar penulis batasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintah negara dan tidak termasuk sasaran kelembagaan legislatif dan tidak yudikatif. Menurut UPOV, istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat interchangeable yang secara keilmuan social institution dan social organization berada dalam level yang sama untuk menyambut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup sosial, front, dan lain-lain. Yang berikut, manajemen sumber daya manusia. MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi pemerintahan, karyawan, dan masyarakat. MSDM lebih memfokuskan pembahasan mengenai peraturan peranan manusia dan dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Yang berikut, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif individu yang terdapat di dalam suatu organisasi melalui sejumlah cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Para pimpinan bekerja melalui upaya orang lain atau bawahan sehingga ia membutuhkan pemahaman tentang beberapa konsep manajemen sumber daya manusia. Yang berikut, pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan ialah bahwa karena perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat, pengetahuan seseorang menjadi ketinggalan zaman dalam waktu yang relatif sangat singkat, dan oleh karena itu perlu selalu dimuktarikan. Yang berikut, pengembangan citra positif. Citra adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diukur dengan ukuran nominal tertentu. Ibarat angin yang tertiup, maka citra mempunyai wujud yang dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti tanggapan yang positif maupun negatif, seperti sinis yang khususnya datang dari publik. Yang berikut beberapa cara membangun citra dari positif, antara lain: yang 1. Persiapan, 2. Berpikir unggul, 3. Belajar berkelanjutan, 4. Lakukan perubahan dalam diri kita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.